Kalau tidak bisa adil, hukumlah saya dengan hukuman mati. PT Bluebird Taxi menggugat saya sebagai direktur. Purnomo mewakili. Purnomo kan direktur. Kenapa nggak saya mewakili? Apa bedanya? Saya mewakili atau Purnomo mewakili? Tapi kalau PT Bluebird Taxi yang menggugat, harus ada dong izin PT Bluebird Taxi. Ternyata saya tidak pernah mengizinkan Purnomo untuk menggugat saya. Tapi pemegang saham lain juga tidak pernah. Apakah sah untuk menggugat? Bagaimana kalau orang lain juga menggugat? Kan masih ada banyak komisaris misalnya yang bisa dipilih. Tapi salah satu persyaratan lain, selain harus RUPS yang menentukan bahwa RUPS menyetujui untuk menggugat saya. Itu dulu. Kalau RUPS menyetujui, baru pemilihan. Kalau kita menuju pada pemilihan, siapa yang akan mewakili PT Bluebird Taxi, maka akhirnya bisa saya, bisa yang lain. Tapi ada satu syarat tambahan. Tidak adanya benturan kepentingan. Purnomo punya benturan kepentingan. Jadi Purnomo double tidak bisa mewakili PT Bluebird Taxi. Tapi anehnya, kok ini bisa dilanjutkan? Kalau ya. Jadi sekarang kalau kita lihat kan, sekarang kita secara logis saja deh, PT Bluebird menggugat. Siapa harus memberikan kuasa? Harus menyetujui atau tidak? Kalau PT Bluebird tidak menyetujui, apakah boleh dilanjutkan? Kenapa dilanjutkan? Padahal Bluebird tidak menyetujui, tidak pernah mengeluarkan surat untuk RUPS, untuk menyetujui dalam RUPS bahwa akan menggugat saya. Itu pertama, sudah tidak setuju akan menggugat. Kedua, kenapa kok Purnomo bisa muncul sendiri? Kenapa bukan saya? Saya kan sama-sama Bluebird, jadi ini jeruk makan jeruk kan. Tanpa adanya, kalau mau, dia jangan mengatasnamakan PT Bluebird Taxi. Dia mengatasnamakan diri sendiri. Mestinya kan begitu. Ya, tapi kenapa kok dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung tidak melihat ada hal ini, tidak melihat kejanggalan. Dan kalaupun misalnya Purnomo dipilih, kan ada benturan kepentingan karena dia memimpin pusaka di tempat yang sama. PT Pusaka itu milik pribadinya sendiri yang sudah bangkrut. Lalu ada PT Bluebird dan PT Bluebird Taxi. Dia mimpin semuanya. Jadi ada benturan kepentingan sehingga secara hukum juga tidak boleh. Jadi bagaimana kalau semua dilanggar begitu saja? Kan saya juga bingung. Apakah apa yang dilihat? Apakah dibaca? Kan jadi tanda tanya. Dan apakah berikutnya juga tidak mengkopi saja dari pengadilan sebelumnya? Di dalam Bluebird ada beberapa pemegang saham kan, termasuk saya, termasuk pemegang saham yang sempat dianiaya juga kan, yang akhirnya menggugat Bluebird. Lah itu boleh dia pribadi sebagai yang dianiaya menggugat Purnomo, bukan menggugat Bluebird. Jadi itu boleh kan antar mereka yang berkepentingan. Jadi kalau Purnomo mau, gugatlah saya atas nama Purnomo, tapi jangan atas nama Bluebird. Saya juga akan melawan. Saya juga, ya Bluebird bagaimana? Siapa yang lebih berhak untuk mewakili PT Bluebird Taxi? Secara hukum, saya lebih berhak. Karena Purnomo, sesama direktur, tidak ada izin RUPS dan juga ada benturan kepentingan. Saya tidak ada izin RUPS. Jadi saya lebih berhak. Jadi kalau seperti ini kan nantinya berantakan. Semua direktur bisa menggugat semua direktur.
Apa nggak kacau? Jadi kalau kita mau merebut harta, maka gugatlah sesama direktur. Kan akhirnya jadinya begitu. Itu yang saya merasa aneh sekali. Kenapa kok dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung tidak bisa melihat bukti-buktinya? Bukti-buktinya kan jelas kalau dianalisa apakah benar kesalahan ada di saya atau justru di Purnomo. Siapa yang tidak kurang bekerja, saya atau Purnomo? Kita lihat saja kesaksian. Tapi apakah kesaksian itu dianggap? Tapi yang jadi aneh lagi, kenapa pengadilan tinggi membuat pola pemikiran dan analisa yang sama? Kemudian Mahkamah Agung juga sama. Jadi bagi saya terlalu aneh. Ada apa? Kok semuanya membuat suatu kesalahan yang sama, dan kesalahan itu ada kesalahan yang sebetulnya sudah dibuktikan kebenarannya bahwa Purnomo yang salah. Jadi di sini kan ada dua. Saya kerja aktif di tempat. Tapi di situ harus ada pembuktian atau saksi kan. Purnomo mengeluarkan 4 saksi. Anak buahnya semuanya. Bukan mantan, tapi anak buahnya. Hanya satu yang berani berbicara. Yaitu sekretaris pribadi yang mengatakan saya kurang bekerja. Yang 3 tidak berani bicara apa-apa. Diam semuanya. Kemudian saya memberikan 5 saksi dan semuanya anak buah. Mantan anak buah PT Bluebird Taksi. Kan mantan. Jadi mempunyai kekuatan hukum. Dari Purnomo kan nggak punya kekuatan hukum. Dan dari saya, semua mengatakan saya bekerja dan bahkan Purnomo yang tidak bekerja. Lalu dari Purnomo hanya 3 mengatakan tidak mau memberikan pandangan. Jadi artinya kalau secara logika Purnomo lah yang harus mengembalikan semua gaji. Kalau mengembalikan semua gaji itu sah. Tapi kalau bukan bahwa sudah kalah di bukti masih harus mengembalikan, itu kan aneh sekali. Dan aneh lagi ya kembali lagi semua linear mengikuti bahwa saya harus mengembalikan. Dan kalau dari suami, sebagai seorang komisaris, itu kan hanya mengawasi dari luar. Suami kan sehari-hari praktek untuk dirinya pribadi. Tapi di luar itu tetap melakukan pengawasan. Untuk itu dibayar walaupun bayarannya kecil. Kenapa enggak dari mereka yang akhirnya juga harus mengembalikan? Jadi sebetulnya lucu. Dan pada saat ditanya masalah suami bekerja atau tidak, semuanya tidak memberikan komentar karena memang kerjanya hanya pengawasan di luar jam kerja pribadinya kan. Lalu dari saya juga dari komisaris yang lain juga harusnya disamakan. Tapi ini juga enggak. Jadi aneh. Itu kan tidak ada bukti apapun sebetulnya. Tidak bekerjanya. Tidak ada satupun anak buah dari Purnomo yang memberitahukan bahwa suami tidak bekerja. Kan ada laporan sekali-sekali. Oh ini di jalan ada ini gitu. Bagaimana mungkin selama bekerja tidak pernah tahu apa-apa? Artinya kan memang tidak ada di tempat seperti yang dikatakan oleh saksi-saksi dari saya. Itu yang sangat aneh. Kalau dugaan saya, walaupun ini tidak bisa saya pertanggungjawabkan, tapi dugaan pribadi. Karena Bluebird kan mau IPO, dia harus mengganggu saya kan. Terserah dengan cara apa, dia akan ganggu. Dan itu betul-betul berhasil mengganggu saya. Sehingga akhirnya yang namanya Bluebird tiba-tiba membuat perusahaan sendiri di dalam PT Bluebird Taksi, itu kan akhirnya tersamar. Apalagi sebelumnya dengan segala penganiayaan yang terjadi. Ya, memang itu sangat aneh bahwa gaji harus dikembalikan
tanpa bukti, tanpa saksi. Kan ini namanya nggak ada saksinya kan. Dan dengan sanggahan dari saksi saya bahwa saya bekerja. Dan dengan semua bukti-bukti diuraikan oleh saksi saya. Ini jadi dalam gugatan masih ada yang lain, masalah pencemaran nama baik. Bagaimana bisa Bluebird akhirnya jatuh gara-gara saya, gara-gara pencemaran nama baik, seolah-olah semua mengetahui dan semua tidak mau pakai Bluebird kan. Tapi pencemaran nama baik disaksikan dan datang sendiri wartawan dan melihat sendiri. Kalau itu tidak benar, gunakan undang-undang pers untuk menjawab hak jawab sehingga akhirnya mereka bisa menang. Tapi kok gini kan jelas itu kan suatu hak dari pers. Nggak bisa mereka hanya dengan cara itu langsung menggugat saya. Apalagi mereka kan ada wartawan senior yang bekerja di mereka. Ya. Sekarang saya lanjutkan pasal tadi bahwa anak harus ikut menanggung. Jadi kalau di putusan pengadilan Mahkamah Agung, anak tidak menanggung. Jadi saya dan suami menanggung 140 miliar. Itu bukan sudah serba aneh. Dan sebetulnya tidak ada hubungannya untuk saya digugat, lalu digugat dan jumlahnya sekian banyak, itu juga rasanya juga terlalu aneh. Tapi tetap berjalan sampai pada pengadilan Mahkamah Agung. Cuma yang sangat-sangat luar biasa adalah bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan dari anaknya dari Purnomo meminta supaya dilakukan eksekusi. Dan di situ ditulis dengan jelas anak ikut dipanggil dengan alasan harus ikut membayar. Jadi harus ikut membayar. Jadi kita bayangkan ya, putusan pengadilan tidak melibatkan anak. Putusan Mahkamah Agung tidak melibatkan anak. Semua tidak melibatkan. Ditambah. Jadi artinya apa? Artinya putusan Mahkamah Agung tidak final. Dan bisa ditambah. Itu faktanya. Ini fakta ya. Bahwa ditulis dengan jelas untuk ikut membayar gugatan 140 miliar. Itu sudah rasanya kalau kita tanya ya ke ibu-ibu yang lain. Mereka milih apa? Milih anaknya sengsara seumur hidup dengan tanggungan yang begitu besar. Atau milih hukuman mati saja. Kalau saya milih silahkan pengadilan berikan saya hukuman mati. Daripada anak harus menanggung semua persoalan yang itu pun sudah aneh. Kok masih harus ditanggung? Lalu berikutnya, apakah ada tanggungan lain lagi? Kalau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan boleh membuat peraturan tambahan. Ya ini kan sama seperti ya peraturan atau putusan kan sudah. Lalu nanti akan ada putusan apa lagi? Jadi artinya itu diperbolehkan kan. Ketua seorang diri boleh menambah. Itu bagaimana peraturannya. Jadi sampai kapan saya akan bebas? Ini saya anggap sebagai berkepanjangan. Jadi putusan yang akhirnya berkepanjangan dan sampai sekarang belum selesai juga. Tidak ada. Jadi pengadilan sudah tidak mengemukakan bahwa sudah membebaskan anak-anak dari perkara ini. Jadi tidak ikut menanggung lah. Tapi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menambahkan, artinya kan suatu putusan. Kalau saya nilai sebagai suatu putusan, buktinya langsung dipanggil. Jadi akhirnya saya anggap ini sebagai suatu drama yang ya drama hukum yang
ya tidak berujung kan. Ini terus ada ini. Nanti ada putusan lain lagi. Ada. Tapi kok nggak mengikuti peraturan hukum. Jadi pada saat sampai MA mengikuti peraturan hukum yang sebetulnya tidak ada peraturannya. Tapi setelah itu lebih parah lagi. Jadi kita hati-hati sekali bahwa setelah putusan itu, setelah putusan Mahkamah Agung, bisa terjadi putusan yang jauh lebih parah. Seperti pada saya, anak-anak harus ikut menanggung gugatan 140 miliar. Sampai kapan dan sampai generasi keberapa harus menanggung semuanya. Lalu berikutnya, akan ada tambahan apa? Apakah akan tambahan denda, pemberian ya misalnya bunga, dan bunganya mereka tentukan sendiri, semua ditentukan sendiri. Berikutnya lagi, ada lagi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lagi yang langsung memutuskan dan memilih sendiri. Ini kamu sita eksekusi, langsung ditulis akan dilakukan sita eksekusi terhadap barang ini, tanah ini ditentukan. Tidak ada perundingan, tidak ada luasnya berapa, tapi itu yang dilakukan dan ditulis bahwa akan dilakukan pada hari Senin jam 8 WIB. Sekarang kalau kita lihat diberikannya kapan? Diberikan hari Jumat lewat jam 4. Sekarang bagaimana kesempatan saya untuk memprotes? Kan tinggal dijalankan. Jadi artinya kan boleh. Nanti boleh lagi mengatakan lagi, oh ini kurang tanpa pengetahuan saya bisa ditambah sampai semuanya habis kan. Mestinya paling nggak saya dilibatkan. Tapi ini apakah namanya dilibatkan? Diberikan suratnya hari Jumat setelah jam 4. Dieksekusi pagi-pagi sekali. Artinya saya dilibatkan atau tidak? Diberi kesempatan atau tidak untuk melibatkan diri? Saya anggap begitu. Tapi yang saya anggap lebih parah, Mahkamah Agung tidak separah yang tambahan putusan atau ketentuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jadi itu lebih parah. Jadi kita dapat putusan itu jangan ya maksimum sekian. Enggak, masih bisa ditambah lagi. Saya kan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena kan katanya hakim itu wakil Tuhan. Mau diapakan. Tapi saya tetap coba untuk PK. Sekarang sudah saya ajukan PK. Tapi PK sampai sekarang belum ada jawaban. Walaupun saya juga takut juga. PK mau sampai bagaimana? Bagaimana ketua pengadilan berikutnya nanti menyita barang lain dari saya. Kan nggak tahu juga. Semuanya kan rahasia. Kalau sekarang pada saat ini, yang menyimpang semuanya di luar pengadilan. Di luar ya melaksanakan tapi pelaksanaannya ditambah dengan putusan. Saya mohon supaya diteliti lebih lanjut dan buatlah suatu keadilan. Kalau tidak bisa adil, hukumlah saya dengan hukuman mati. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.